Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bunda Nia, SD Al-Azhar Sifa Budi Solo. Pada kesempatan ini, Bunda akan menjelaskan tentang makna zikir setelah sholat. Anak-anakku sekalian, selain kewajiban sholat wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan zikir setelah sholat. Zikir adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah setelah melaksanakan sholat wajib. Bahkan dalam keadaan perang pun Rasulullah SAW menyempatkan diri untuk berzikir setelah sholat. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai umatnya kita mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Zikir setelah sholat hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, karena di antara fungsinya adalah sebagai penyempurna dari kekurangan dalam sholat kita. Bahkan, zikir setelah sholat wajib merupakan perintah langsung dari Allah SWT sekalipun dalam keadaan genting, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 103, yang artinya, maka bila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, bila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dapat disimpulkan bahwa perintah berzikir harus kita lakukan baik dalam keadaan perang sekalipun, lebih-lebih dalam keadaan aman. Kita dapat melakukan aktivitas yang membutuhkan energi, pemikiran, serta menyita seluruh perhatian kita dengan ibadah, di antaranya dengan berzikir sambil melakukan aktivitas duniawi. Anak-anakku sekalian, zikir menurut bahasa berarti mengingat, mengucap, atau menyebut. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Zikir merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dari ayat Al-Quran tersebut, kita memperoleh keterangan bahwa Allah sangat menganjurkan kita untuk berzikir setelah sholat. Di dalam kehidupan, sering kita jumpai orang yang langsung meninggalkan tempat sholatnya tanpa berzikir dan berdoa setelah sholat. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu membaca zikir dan doa setelah sholat dimanapun kita melaksanakan sholat, baik di sekolah, di rumah, maupun di masjid di sekitar kita. Anak-anakku sekalian, menurut para ulama, berzikir dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu zikir dengan lisan atau bil lisan. Yang kedua, zikir dalam hati atau bil qalbi. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan atau bil fi'li. Bagaimanakah penjelasannya? Apakah anak-anak sudah tahu? Baik, Bunda akan menjelaskan satu persatu. Dari yang pertama, zikir dengan lisan atau bil lisan, yakni mengingat Allah dengan cara diucapkan dengan lisan, sebagaimana yang dilakukan di sekolah setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu selalu melafalkan zikir setelah sholat.
Nabi mengatakan dalam hadis qudsinya, "Aku Allah selalu bersama hambaku yang mengingatku dengan menggerakkan kedua bibirnya atau berzikir." Yang kedua, zikir dalam hati atau bil qalbi, yakni berzikir yang hanya dilafalkan dalam hati. Berzikir seperti ini dilakukan dengan cara membaca kalimat takbir, tasbih, tahmid, atau kalimat lainnya secara sir. Ini dapat dilakukan baik dalam waktu berbaring, duduk, berdiri, atau saat berjalan sekalipun. Selain itu, zikir dalam hati bisa berbentuk merenung keindahan ciptaan Allah yang disertai dengan membaca kalimat thayyibah. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan atau bil fi'li, yakni mengingat Allah dengan berbuat tertentu, mengingat Allah dengan perbuatan tertentu seperti sholat, puasa, menuntut ilmu, menjenguk orang sakit, mengajak berbuat baik, atau mencegah keburukan. Anak-anakku sekalian, setiap kalimat zikir yang dibaca seseorang pasti mempunyai manfaat yang sangat besar bagi dirinya. Di antara manfaat berzikir adalah yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan ketenangan hati. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang keempat, dekat dengan Allah. Dan yang kelima, dimudahkan dalam beraktivitas. Anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan dari Bunda tentang makna zikir setelah sholat. Semoga anak-anakku sekalian bisa mengamalkannya setiap selesai mengerjakan sholat. Demikian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.